prosesnya. Jadi Bu Fit, makasih Pak Asrul. kita Ya, mulai Pak. bentar ya, dari MC membuka dulu, langsung Silakan, Pak. acara kita rubah, karena Pak Ses ini dari luar biasa, suatu kehormatan Pak Ses Ijen Kemendagri bisa hadir di acara Klik Pengadaanmu ini untuk berbagi ilmu bagi kita di Maluku Utara. Izin Pak, kami buka dari MC kami. Ya. Hari ini kita merubah jadwal, langsung mulai kita dengan pembukaan oleh Pak Ses Ijen Kemendagri. Silakan MC. Ya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung. Yang terhormat Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Maluku Utara atau mewakili, yang kami hormati Bapak Asrul Gandhi selaku narasumber atau mewakili. Selamat pagi Pak. Ya, pagi-pagi Bu Fit. Ya. Yang kami hormati Ibu Farida Abbas, STMSI selaku moderator pada pagi hari ini. Selamat pagi Frida. Pagi. Ya. Dan juga seluruh rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu yang saya banggakan, yang sangat antusias kepada kesempatan hari ini, saya Fitria Hasaman, yang tentunya memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nanti. Ya, baik, yang baik diskusi pada kali ini saya sudah menjadi agenda rutin Biro Pengadaan Barang Jasa dan juga bisa disingkat dengan diskusi online tiap Kamis. Maaf yang terhormat, Sekjen Kemendagri, maaf Pak. Ya, saya dengan Husin, Bu, dengan Husin. Ya, maaf. Ya baik, diskusi pada kali ini sudah menjadi agenda rutin Biro Pengadaan Barang Jasa setiap hari Kamis dan juga disingkat dengan diskusi online tiap Kamis. Sehubungan dengan hasil implementasi aksi perubahan klinik konsultasi pengadaan barang jasa Maluku Utara, maka Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan diskusi online melalui virtual Zoom dengan tema peranan aktif dalam ekosistem pengadaan barang jasa pemerintah Provinsi Maluku Utara. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta agar kameranya diaktifkan semua. Ya. Sebelum diskusi ini dimulai, saya minta agar Bapak dan Ibu untuk duduk yang rapi dan senyumnya yang manis agar kita bisa mengambil gambar atau dokumentasinya. Boleh? Ya. Performance sudah? Siap, selesai. Saya pandu. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya. Oke, selanjutnya saya mengingatkan untuk mengisi daftar hadir di link tersebut. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesejahteraan kelancaran diskusi hari ini, marilah bersama kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk agenda inti pada baiknya, dengarkan arahan sepatah dua kata dari Bapak Kepala Biro BPBJ atau mewakili Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa Bapak Kriswanto STMSI. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini bisa kembali di acaranya Pak Takdir. Assalamualaikum Pak Hussein dari Sesjen Inspektorat Jenderal Kemendagri, Pak. Udah lama nih nggak ketemu-ketemu dengan teman-teman dari Itjen Kemendagri. Insya Allah mudah-mudahan rekan-rekan di sana, teman-teman saya yang dulu juga di sana, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, Pak. Bapak Ibu dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan teman-teman Inspektorat Provinsi Maluku Utara sehat walafiat. Bapak Ibu Reformer yang sudah bergabung di acara Klik Pengadaanmu Pak Takdir hari ini. Kemudian Bapak Ibu dari UKPBJ Kabupaten Kota seprovinsi Maluku Utara yang sudah bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Pak Acim alias Pak Muhammad Asis, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Begitu juga dengan Bapak Ibu dari Internal Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah bergabung pada pagi ini. Salam dari Pak Kepala Biro, karena ada berkaitan dengan satu dan lain hal, ada urusan yang mendadak teknis, sifatnya teknis yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga beliau pada pagi hari ini tidak dapat bergabung. Insya Allah mungkin di lain kesempatan Pak Kepala Biro bisa bergabung dengan kita di acara diskotik ini, diskusi online, pengadaan barang jasa setiap hari Kamis. Berbagai topik sudah dibahas pada Kamis-Kamis sebelumnya, Pak Hussein. Kalau untuk hari ini, waktu cuma 5 menit. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu semuanya. Mohon maaf ada eh, panggilan masuk sebentar. Insya Allah nanti Pak Kepala Biro akan bergabung dengan kita mungkin pada sesi-sesi berikutnya. Topik kita pada hari ini cukup menarik, peran APIP dalam pengadaan barang jasa pemerintah, di mana kita tahu Bapak Ibu, di dalam regulasi sudah mengatur sangat jelas peran APIP dalam pengadaan barang jasa pemerintah, baik itu di Perpres 16 maupun di perubahannya di Perpres 12 tahun 2021, maupun regulasi yang lain yang mengatur tentang pengadaan barang jasa pemerintah serta peran APIP di dalamnya, termasuk dengan audit-audit. Kami sangat berharap kegiatan ini dapat berkesinambungan, dapat berlanjut bukan hanya pada reforma raja untuk kegiatannya, tapi menjadi satu agenda rutin dari Biro Pengadaan Barang Jasa sehingga dapat menyerap aspirasi atau mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh teman-teman pelaku pengadaan di kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara maupun di internal pemerintah Provinsi Maluku Utara. Mungkin dari saya tidak bisa panjang lebar lagi mengingat waktu, karena kita semua disibukkan pada hari ini dengan berbagai agenda. Harapannya yaitu Pak Takdir jangan bosan-bosan untuk selalu berbagi ilmu, teman-teman yang mempunyai ilmu untuk berbagi terkait dengan pengadaan barang jasa sehingga kita bisa sharing, baik itu secara langsung maupun menggunakan media-media eh, komunikasi lainnya, seperti salah satunya Zoom. Demikian dari saya, Pak Takdir.
Dan untuk waktu dan ini saya kembalikan ke Ibu Fitria. Ya, terima kasih Pak. Demikian. Terima kasih Pak Kris atas sambutan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Izin moderator, MC, kita ada punya waktu ke ses izin cuma 5 menit. Kita kasih kesempatan dulu, langsung ke proses. Kita rubah jadwal langsung ke proses untuk kasih materi. Langsung saja Ibu Fit, silakan Ya, ke ya, izin. terima kasih. Ya, langsung saya persilakan untuk Pak Irjen Kemendagri untuk memberi sambutan. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Yang kami hormati Pak Kepala Salam. UKPBJ Provinsi Maluku Utara, Bapak Ibu, para peserta, Pak Asrul dari Inspektorat, serta semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan. Saya mendengar tadi di WA sama sahabat saya ini, Pak Asrul, untuk kita diskusi terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, Bapak Ibu nanti secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Asrul tentunya. Hanya saja kami dari Inspektorat Jenderal Kemendagri menyampaikan bahwa PBJ sampai hari ini masih menjadi isu yang perlu untuk kita perkuat karena masih menjadi area yang sangat rawan korupsi. Di MCP KPK itu ada 3 hal yang harus kita perkuat Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan inovasi pengadaannya, bagaimana kita bisa melaksanakan upaya-upaya pencegahan korupsi dengan metode e-processing, kemudian bagaimana kendalikan pengadaan dengan kita melakukan review terkait dengan rencana pengadaan, kita melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi di proyek strategis daerah, melakukan vendor management system, sampai kita melakukan upaya survei kepuasan masyarakat. Nah, yang paling terakhir Bapak Ibu, ini inline dengan yang kegiatan pagi hari ini kami menyambut baik, yaitu terkait dengan penguatan profesionalisme UKPBJ. Bagaimana penguatan SDM yang ada di lingkungan UKPBJ di seluruh Indonesia. Sehingga kegiatan ini menjadi sangat relevan dalam upaya-upaya bersama kita untuk mewujudkan, menghasilkan suatu barang yang berhasil baik, berdaya guna baik, dan bebas dari korupsi. Nah, kami dari Inspektorat Jenderal Kemendagri selain juga mendorong Bapak Ibu untuk kita bisa benar-benar mengawal pengadaan barang jasa tersebut, kita juga bisa untuk bersinergi. Di Itjen itu, di Inspektorat itu ada yang disebut dengan probity audit. Nanti Pak Asrul akan menyampaikan, Pak Irban II. Bagaimana Inspektorat APIP itu hadir dari tahapan perencanaannya. Kita meyakinkan dulu, apakah barang ini perlu atau tidak. Mohon maaf, Bapak Ibu mungkin di Maluku Utara tidak. Tapi banyak daerah yang dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pengadaan itu adalah barang-barang yang diinginkan, bukan barang-barang yang dibutuhkan. Kepala daerah ingin X, kita adain. Tapi sebenarnya X ini nggak terlalu penting, nggak mendukung terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Nah, sehingga kita harap kita bersinergi dengan APIP, bahwa barang-barang yang kita akan hasilkan adalah barang-barang yang dibutuhkan daerah, dibutuhkan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena Bapak Ibu itu fungsi esensi dari APIP. Kalau misalnya ada suatu pengadaan, Pak Mendagri sering mencontohkan Bapak Ibu, ada suatu pengadaan nilainya 10M. Nah, dalam proses pengadaan tidak ada hal yang salah, semua benar. Tapi ternyata ini tidak efisien. APH nggak akan bisa masuk untuk melihat efisiensinya. APIP lah yang bisa melihat. Apakah 10M barang itu sudah benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang pencapaian tujuan atau tidak. Itu APIP. Tapi kalau teman-teman APH, dia akan melihat apakah ada kerugian, apakah dimanfaatkan, sampai begitu. Tapi teman-teman di Inspektorat, dia bisa melihat. Itulah yang kita harapkan sinergi antara UKPBJ dengan APIP untuk melihat apakah barang-barang ini dibutuhkan atau tidak. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kami juga dari Inspektorat Jenderal mengharapkan kita sama-sama untuk menjaga integritas kita. Meskipun integritas itu sesuatu hal yang seolah-olah klise, sulit, tapi saya ingin mengatakan itu bisa sepanjang sesuai dengan temanya, ekosistem pengadaannya juga baik. Ya, teman-teman UKPBJ memiliki integritas yang baik, ya, kita sama-sama meyakini bahwa amanah yang diberikan oleh negara ini adalah
bentuk tanggung jawab kita kepada rakyat. Pak Irjen Kemendagri sering menekankan kepada lingkungan APIP, jangan sekali-sekali khianati rakyat. Kalau APIP-nya ini, mohon izin Bapak Ibu APIP, kalau APIP-nya udah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, tapi nggak berani karena takut untuk dimutasi misalnya begitu, ada salurannya. APIP lapor. Bapak Ibu boleh ngelapor apa saja dugaan pangan yang ada di daerah tanpa harus diketahui identitasnya. Kalau sudah diberi itu kewenangannya ada di PP 72. Kalau sudah diberi kewenangan juga tidak bisa, diberi saluran untuk melapor tidak usah pakai nama juga tidak mau, ya udah tidak usah di APIP. Kurang lebih demikian. Karena kita berkhianat kepada masyarakat kita. Hal yang sama Bapak Ibu kami harapkan kita di pengadaan ada saluran-salurannya. Bagaimana pola-pola yang kita anggap tidak baik ini bisa kita salurkan secara baik sehingga kita tidak berkhianat atau kita tidak mencederai amanat yang diberikan oleh rakyat. Terakhir Bapak Ibu saya mohon maaf ini Pak Kris, Pak dari PBJ, Pak Asrul karena harus ada kegiatan lain. Terakhir saya mengharapkan pada teman-teman juga di inspektorat untuk senantiasa bersinergi. Memang Bapak Ibu kalau kita bicara terkait dengan pemerintahan itu ilmu dan seni. Ilmunya itu hanya 10%, seninya 90%. Nah, sehingga teman-teman di inspektorat juga kadang-kadang nggak bisa berkacamata kuda begitu ya Pak ya, karena yang dihadapi oleh teman-teman di UKPBJ ini kadang-kadang banyak seninya nih dibanding ilmunya nih, hal-hal yang non teknis yang dihadapi, sehingga itu perlu titik keseimbangan, bagaimana kita bisa meyakini kalaupun itu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan, tapi kita harus mengawal ujung-ujungnya adalah administratif, tidak sampai terjadi kerugian keuangan negara yang bisa berindikasi pidana. Pasal 385 telah diberikan kewenangan kepada APIP dan APH untuk berkoordinasi dalam penanganan pengaduan, sehingga Bapak Ibu diberikan semacam clearance apabila akan berurusan dengan APH. Poin yang mau ingin saya sampaikan, Bapak Ibu yang menjadi pengelola di UKPBJ, jangan ragu, jangan khawatir terhadap jabatannya, sepanjang melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Kalaupun nanti berurusan dengan APH, tentu kita nggak mengharapkan ada APIP yang siap untuk mendampingi. Pasal 385 sudah ada MOU-nya, dan kita sudah bisa mengklasifikasikan apa suatu pelanggaran administratif, apa suatu pelanggaran pidana. Administratif, apabila tidak terjadi kerugian keuangan, terjadi kerugian, tapi telah ditindaklanjuti dalam 60 hari, dan yang ketiga adalah bagian dari diskresi sepanjang tujuan dan syarat-syarat diskresi terpenuhi. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir bertindak, silahkan sesuai dengan ketentuan, kalaupun nanti ada kesalahan, teman-teman APIP akan mengasistensi, supaya tidak sampai ke ranah pidana, kita selesaikan secara administratif. Kami pikir itu Bapak Ibu, ini mohon maaf ya Pak Asrul, saya harus segera keluar dari grup Pak, dari UKPBJ. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan ini bisa dilestarikan, ini hal yang baik untuk kita sama-sama menimba ilmu, bersaling pengalaman terkait dengan pengadaan barang jasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. langsung lift Bapak Ibu ya. Mohon Siap, izin. terima Mohon maaf, kasih Pak Siap. Irjen. Siap Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak Hussein atas sambutan yang sangat luar biasa ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua pada pagi hari ini. Amin. Tanpa panjang lebar lagi, kita masuk pada agenda inti, pemaparan dan diskusi yang dipandu oleh moderator kita yang cantik, Ibu Farida Abbas. Ya, Bapak Ibu sudah siap? insya Allah. Oke, waktu dan layar kami persilahkan, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Fitria MC kita pada pagi menjelang siang hari ini. Luar biasa semangat ya. Ibu Fitria paling semangat, kelihatan senyum terus dari tadi. Ya, Insya Allah ya. peserta semua pada hari ini juga semangat. Ya, saya akan menyapa dulu peserta yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semua nih, dari 22 peserta cuma 2 yang bersuara. Mungkin yang lain lagi ini ya, belum ready ya. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang jawab salam masuk surga ya. Amin, amin. Amin. Yang Amin. belum sempat jawab tidak masuk angin maksudnya gitu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farida Abbas seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Fitria MC.
Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk nanti memandu acara diskusi yang pada pagi hari ini di Zoom ini. Untuk tema kita pagi ini adalah peranan APIP dalam ekosistem pengadaan barang jasa pemerintah di Provinsi Maluku Utara. Mungkin tema ini sangat tidak asing lagi ya, terkadang bagi kita khususnya pelaku pengadaan, selain bertanya-tanya, gimana ini peran APIP? Ketika apalagi sudah ada suatu masalah, ini APIP di mana? APIP di mana? Nah, insya Allah pagi hari ini kita akan mendapatkan pemaparan materi dari Bapak yang insya Allah yang sudah tidak asing lagi dan saya sangat yakin, sangat berkompeten dalam bidangnya. Beliau adalah Bapak Inspektur Pembantu Wilayah 2. Bapak Inspektur Pembantu Wilayah 2, mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Bapak Asrul Ghani, SSTP MSI. Pak, sehat Pak? Lagi. Halo Siap, Pak, siap. sehat? Halo, dengar? Iya, Halo. iya. Ya, makasih Bu Ida. Oh ya, alhamdulillah. Dengar suara Ibu? Ya, dengar. Insya Allah, alhamdulillah. Iya. Ya, Pakai tonton tadi cuma dapat dengar tepuk tangan saja. ini insya Allah ini luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Pagi hari ini sudah mau bergabung untuk memberikan materi dengan tema peran APIP dalam ekosistem pengadaan barang jasa pemerintah di Provinsi Maluku Utara. Untuk mempersingkat waktu karena ini sudah menjelang siang, kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera dan salam kredibel. Ya, Salam. begitu ya, salam kredibel kan? Salam kredibel. Ya. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang Tuhan panjatkan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga tong semua bisa hadir sama-sama dalam Zoom meeting diskotik pengadaan barang jasa pemerintah. Saya dengar diskotik pertama saya kira walah diskotik hari Kamis, berarti tadi malam tuh ladies naik apa? Tapi ini satu inovasi yang luar biasa tuh. Diskotik itu apa? Diskusi Online, diskusi diskusi online tiap Kamis. Ya. Tiap Kamis. Jadi tiap Kamis ada agenda ini. Setiap hari Kamis kami punya agenda rutin untuk diskusi terkait dengan ekosistem pengadaan barang jasa. Luar biasa. Ya. Ya, begini Pak Takdir. Untuk dimaklumi, saya hadir ini mewakili Pak Inspektur. Ya. Ada penyampaian juga permintaan maaf dari Pak Inspektur karena pagi ini ada agenda di Royal itu dengan kejaksaan, FGD juga dengan kejaksaan. Jadi tadi saya agak sedikit terlambat. Saya mohon maaf atas slow respon saya terhadap MC tadi ada kontak-kontak, cuma memang kondisi atau keadaan saya situasi masih ada di Royal, jadi saya belum bisa balas WA-nya. Ini baru saya sempat ke sekret baru untuk buka ini. Jadi saya sampaikan permintaan Pak Inspektur si acara ya. Turut hadir juga mungkin di Zoom ini ada rekan-rekan dari auditor Pak Takdir. Siap. Ya. Asik, makin asik nih. Nanti bisa nanti kalau masalah teknis nanti ketika diskusi bisa teman-teman dari auditor juga turut memberikan sumbangsi. Dan saya yakin di dalam Zoom meeting ini juga sudah hadir PPK ya? Atau cuma Biro PBJ? Ada PPK SKPD ada? Ada 1-2, tadi sudah keluar lagi, tapi mungkin gabung lagi. Terus ada dari kabupaten kota, dari UKPBJ kabupaten kota juga ini sudah gabung. Oh siap. Terus sama Pokja nih, Pokja juga sudah ikut gabung. Ya. Apalagi dari PBJ Provinsi Maluku Utara ini pasti sudah hadir ya Pak suhu kita terkait PBJ, Pak Iksan, Pak Farid yang tadi Pak Takdir bilang. Semoga bisa sama-sama mencari atau memberikan solusi terhadap
apa yang terjadi, apa yang permasalahan apa yang ada di Provinsi Maluku Utara. Begini Pak Takdir sedikit ini. Jadi surat itu ada materi yang ditampilkan ada nggak? Oh, dari saya. Siap. Oh, saya sudah kirim ke Oke, siap. Nanti saya bantu. di apa MC tadi, moderator apa MC tadi? Sudah. Siap. Nanti saya bantu share. Cuma saya belum lihat di tampilan. Bisa Oke. terlihat, Pak? Bisa Pak Takdir. Begini Pak Takdir, jadi sebelumnya tanggal 12 kemarin saya menerima disposisinya Pak Inspektur terkait surat permintaan pemateri diskusi online ini. Tapi setelah saya baca isi surat, saya luar biasa, saya sangat bangga dan apresiasi seandainya seluruh pelaku pengadaan barang jasa pemerintah yang terlibat dalam ekosistem pengadaan punya semangat, dedikasi, dan inovasi seperti Pak Takdir ini, saya yakin tidak perlu lagi ada inspektorat. Ada inspektorat secara berguna sudah ini. Karena seluruh ekosistem pelaku pengadaan ini sudah kredibel, artinya sudah berdedikasi, punya inovasi. Jadi inspektorat mau periksa apa lagi kan setelah ada ini. Jadi sangat luar biasa ini Pak Takdir. Inovasi dari Pak Takdir. Cuma Pak saya Irwan, sedikit makasih. Ya, saya sedikit ada timbul menarik kesimpulan dari surat yang Pak Takdir sampaikan bahwa tema yang disampaikan ke kami, ke inspektorat, yaitu audit di pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tapi saya bisa menarik kesimpulan dari surat Pak Takdir ini bahwa ini tujuannya adalah ini tujuannya sehubungan dengan implementasi aksi perubahannya Pak Takdir. Ya, aksi perubahan. Oh, jadi sekali Tapi, dayung dua pulau terlampaui. Ya, karena ini Ya. aksi, saya jelaskan dulu sedikit bisa, Pak? Oh, siap. Pak Irwan ya. Jadi ini aksi Ya, perubahan yang sudah kami laksanakan 2 bulan ini. Ini kebetulan ini pertemuan yang sudah ke-8 kali. Yang ke-8 kali online. Alhamdulillah respon luar biasa dari kabupaten kota sampai ke provinsi lainnya juga merespon. Nah, untuk Kamis ini dari Kabak bertiga ini Pak Farid, Pak Iksan, dan Pak Kris memberi saran bahwa karena aksi perubahan klik pengadaanmu ini sudah menjadi agenda rutin dari biro, makanya Kamis ini spesial khusus katanya untuk inspektorat membagi ilmu terkait dengan audit pengadaan barang jasa. Walaupun di surat menyatakannya ke provinsi, tapi bicaranya ini luas, audit ini jadi untuk ke kabupaten kota atau kemanapun. Jadi tidak menutup kemungkinan ini berkembang karena lebih menekankan pada kita saling-saling berkoordinasi untuk tanya jawab saja. Untuk membantu kami bekerja di lapangan lebih ekstra hati-hati seperti itu. Terima kasih Pak Irwan. Luar biasa ini dari Pak Takdir ini jadi sekali dayung langsung 2 pulau terlampaui. Jadi ini apa namanya? Cuma begini Pak Takdir, saya sedikit merubah tema yang disampaikan Pak Takdir. Yang awalnya audit di Inspektorat Provinsi Maluku Utara, saya berpikir lebih baik saya ambil di posisi di tema peran APIP dalam ekosistem pengadaan. Karena kalau kita pakai tema yang diberikan audit itu akan bicara sampai Pilgub habis ini akan terselesai. Siap. Atau bahas diskusi ini mas terkait audit ini akan terselesai begitu kira-kira Pak Takdir ya. Jadi tadi saya sempat pagi tadi saya sempat kontak juga kawan saya Pak Ses Ijen Kemendagri, Pak Husin Tambunan itu. Beliau adalah PLT Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri. Saya sampaikan bahwa ini ada Zoom meeting terkait klik pengadaan yang dilaksanakan oleh Biro PBJ. Terus Inspektorat Provinsi sebagai pemateri. Saya minta kalau boleh Pak Ses Ijen kasih sepatah 2 kata untuk mempertajam atau memperkuatlah pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi alhamdulillah beliau ini udah walaupun masih dalam kegiatan, masih dalam agenda, beliau buka waktu 5 menit untuk hadir sama-sama kita tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih ini Pak Irwan. Ini surprise bagi reformer ya. Oh begitu. Dan tadi sudah beredar videonya dan sudah dikirim ke grup reformer juga dan ke
semua coach di BPSDM. Terima kasih, ini luar biasa. Makasih Pak Irban. Siap, sama-sama Pak Takdir ya. Jadi langsung saja Pak Takdir Siap. di slide. Ya, ini sebelum saya masuk ke materi, saya ingin sampaikan profil inspektorat di Provinsi Maluku Utara. Provinsi pegawai Provinsi Maluku Utara itu ada 81 orang Pak Takdir. Ada 10 jabatan struktural. Itu diantaranya Irban 1, Irban 2, Irban 3, 4, dan Irban Sus. Terus jabatan struktural eselon 4 ada subak kepegawaian, perencanaan, dan umum perencanaan. Terus jabatan 27 jabatan fungsional auditor, itu diantaranya auditor muda, kami belum punya auditor utama. Kami belum punya auditor utama, kami baru punya beberapa auditor madya, auditor muda, dan auditor pratama. Terus 14 jabatan fungsional PPUPD. PPUPD ini pengawas pemerintahan, urusan pemerintahan daerah. Ini naungannya di bawah izin Kemendagri. Di Inspektorat Provinsi sudah punya 14 fungsionalnya dan 30 jabatan fungsional umum. Jadi terus terkait dengan inspektorat itu, profil inspektorat itu atau tupoksi target atau indikator kinerja utama inspektorat itu adalah kapabilitas APIP. Dan alhamdulillah di Inspektorat Provinsi Maluku Utara masih di slide yang pertama Pak Takdir. Masih di slide yang pertama. Jadi tujuan dari atau target yang menjadi target Inspektorat Provinsi Maluku Utara itu kapabilitas APIP dan maturitas SPP. Artinya seringkali orang beranggapan bahwa yang bertanggung jawab atas opini WTP itu adalah inspektorat. Padahal bukan. Itu tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Maluku Utara. Yang menjadi tanggung jawab atau target dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara itu kapabilitas APIP level 3 dan maturitas SPP. Alhamdulillah di Maluku Utara ini sudah masuk pada level 3. Artinya apa? Bahwa Inspektorat Provinsi Maluku Utara ini sudah tidak lagi sekedar melakukan pemeriksaan. Level 3 ini inspektorat juga sebagai bisa melakukan atau jasa consulting, bisa melakukan pendampingan dan asistensi. Itu level 3. Kalau level 1 itu tugas inspektorat hanya periksa, ada selisih, kasih naik temuan, tindak lanjut. Itu di level 1. Tapi di Provinsi Maluku Utara sudah masuk pada kapabilitasnya sudah masuk pada level 3. Artinya inspektorat bisa menjadi agen atau menuju ke sebagai perubahan agen untuk akuntabilitas pengolahan keuangan. Jadi alhamdulillah di Maluku Utara ini sudah level 3. Jadi teman-teman di PBJ kalau ada ada hal-hal yang memang ini bisa di-sharing lah atau bisa diminta pendampingan dan asistensi. Saya yakin walaupun teman-teman PBJ ini saya yakin semua ini suhu semua terkait pengadaan barang jasa, tapi setidaknya kita saling tukar pikiran terkait kemajuan pengadaan barang dan jasa. Terus maturitas SPP ini juga di level 3. Jadi ini juga termasuk dari instruksi Presiden ya, bahwa seluruh inspektorat itu harus berada di level 3 dan SPP-nya juga di level 3, angka 3. Jadi terus penyelesaian yang menjadi target Inspektorat Provinsi adalah penyelesaian TLHP yang mungkin Pak Takdir jaga dengar ada tindak lanjut terus tindak lanjut BPK, tindak lanjut izin Kemendagri. Itu kami di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2003 sampai di 2021 kemarin itu sudah menyelesaikan hampir 70%. Dan itu kemarin dari 2003 sampai di 2019 itu baru 5-10% tindak lanjut. Tapi dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinannya Pak Nirwan, Pak Inspektur, kami di Inspektorat Provinsi Maluku Utara ini menggenjot terkait tindak lanjut BPK ini sampai di angka 70-80%. Alhamdulillah, dan mendapat respon juga dari teman-teman
SKPD. Mungkin Pak Tagir sering dengar bahwa ini inspektorat jaga dusut orang dan tindak lanjut dengan temuan-temuan, penyelesaian temuan, sidang TPGR. Nah, itu karena menjadi target dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Jadi mohon dimaklumi Pak Tagir dan teman-teman PBJ. Ya, berikut Pak Tagir masuk slide yang berikutnya. Nah, sekedar ini adalah pembinaan pengawasan pemerintah daerah. Jadi pengawasan pemerintah daerah, pengawasan itu adalah ada dua fungsi pengawasan gubernur yang diamanahkan ke inspektorat, yaitu pengawasan umum dan pengawasan teknis. Jadi kalau pengawasan umum, gubernur bisa melakukan pengawasan kabupaten kota. Artinya walaupun kabupaten kota itu secara otonom dia adalah berdiri sendiri, bisa mengatur rumah tangga sendiri, pengawasannya sendiri, tapi gubernur selaku GWPP, artinya gubernur selaku wakil pemerintah pusat, bisa melakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten kota. Nah, sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis yaitu gubernur selaku kepala daerah itu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis di wilayah OPD provinsi. Artinya gubernur mempunyai dua jabatan. Dia selaku kepala daerah dan juga selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Dalam hal pengawasan, gubernur selaku wakil pemerintah pusat bisa melaksanakan pembinaan dan pengawasan di kabupaten kota. Dan selaku kepala daerah bisa melakukan pembinaan dan pengawasan di wilayah OPD provinsi. Yang berikut Pak Tagir. Ya, ini mungkin saya sedikit kutip arahan Presiden terkait masalah birokrasi. Ini yang menjadi masalah di hampir semua di provinsi terkait perencanaan penganggaran, terkait belanja barang jasa. Jadi arahan dari Presiden itu bagaimana melakukan efisiensi penganggaran. Karena kalau di sistem perencanaan itu ada money follow program. Artinya bahwa anggaran ini disesuaikan dengan program, bukan program disesuaikan dengan anggaran, bukan ada doi baru mau belanja apa tertahu, tapi susun program dulu baru menyesuaikan, ya kan? Tong sering dengar bahwa dapat pagu indikatif, tapi orang tara bisa menerjemahkan bahwa pagu indikatif ini seperti apa. Apakah harus disesuaikan dengan program kegiatan yang ada, atau program kegiatan yang ada ini harus atau anggaran yang ada harus mengikuti program kegiatan. Kan kita seringkali salah paham dalam hal ini. Terus arahan Presiden juga stop pemborosan anggaran. Ini terkait juga dengan belanja barang jasa. Teman-teman di PBJ juga bisa melakukan review. Kan ada review atau evaluasi terkait barang jasa. Jadi kadang-kala birokrasi saat ini itu semua fokus pada SPJ, bukan fokus pada kinerja. Jadi bagaimana laksanakan kegiatan, bagaimana laksanakan pengadaan belanja barang, belanja jasa, terus bagaimana cari DP SPJ, tapi tertahu DP bukan tertahu, maksudnya tidak fokus pada kinerjanya. Jadi terada outcome-nya. Orang cuma sampai di output. Ini kebanyakan yang terjadi, maka seringkali terjadi permasalahan di Provinsi Maluku Utara. Itu yang disampaikan Pak Ses Ijen tadi, itu terkait dengan arahan Presiden juga. Diminta kepada saya, tolong sampaikan juga ini arahan Presiden. Artinya setiap uang atau setiap rupiah yang dibelanjakan itu, arahan Presiden harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Artinya apa? Kami di Inspektorat Provinsi Maluku Utara cuma sebatas melakukan review terhadap perencanaan penganggaran, tapi teman-teman di Biro PBJ juga bisa melakukan evaluasi, terhadap usulan pengadaan yang kira-kira teman-teman di PBJ bisa menganalisis atau menjustifikasi bahwa barang jasa ini tidak dibutuhkan. Itu kan ada hasil evaluasi. Kalau teman-teman di PBJ merasakan bahwa ini memang tidak dibutuhkan atau ini tidak tidak bermanfaat untuk masyarakat, teman-teman di PBJ bisa menyampaikan atau bisa menyampaikan ke TPAD bahwa ini kalau bisa belanja barang jasa atau program kegiatan yang ini ditangguhkan.
Artinya kita melaksanakan belanja barang jasa yang harus benar-benar bermanfaat. Ya, berikut Pak Tagih. Nah, sebelum kita masuk di audit tadi, saya sedikit singgung terkait PBJ, tapi saya yakin teman-teman di PBJ lebih ahli, apalagi ada suhu Farid, ada suhunya suhu Pak Iksan, ada Pak Takdir sendiri juga termasuk suhu di PBJ. Cuma memang ada kaitan, jadi saya sedikit singgung sedikit terkait dengan ini pengertian dan tujuan PBJ. Nah, seperti yang ditampilkan bahwa barang jasa itu adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian yang dibiayai APBD prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Terus tujuannya artinya apa? Bahwa dalam proses barang jasa itu ada siklus, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan pelaksanaan sampai di serah terima hasil. Itu merupakan satu rangkaian untuk mencapai tujuan PBJ. Nah, tapi kalau kita semua melaksanakan perencanaan, persiapan pelaksanaan sampai serah terima tanpa kita menilai atau kita menargetkan belanja barang jasa ini sesuai dengan tujuan dari PBJ, yaitu menunjang pembangunan nasional atau pelayanan publik, ini artinya barang-barang yang dibelanjakan, barang jasa yang dibelanjakan harus benar-benar memenuhi atau berdasarkan kebutuhan, memenuhi tusi ya, memenuhi tugas dan fungsi dari OPD tersebut. Seperti yang disampaikan proses izin tadi, bahwa barang yang dibelanjakan itu harus benar-benar bermanfaat dan memenuhi tugas dan fungsi dari OPD. Nah, di samping itu termasuk bahwa kan sudah ada sekarang dari BPKP ada sampaikan juga bahwa dalam pengadaan barang jasa kalau bisa itu diperhatikan terkait produksi dalam negeri, ada P3DN-nya. Makanya di inspektorat lagi untuk tahun ini dikasih terkait dengan evaluasi P3DN. Terus bagaimana memberdayakan UKM, usaha nasional. Saya kira ini yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan belanja barang dan jasa, yaitu bagaimana menghasilkan value for money. Artinya uang ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, menunjang masyarakat. Berikut Pak Takdir. Nah, ini juga proses bisnis PBJ mulai dari Bu Farida. Jadi kan cuma barang jasa yang dihasilkan, tapi kita juga memperhatikan kualitasnya, kuantitinya, waktunya, lokasinya. Jadi Moderator, tolong sampaikan. Halo, Pak. Halo, Pak Asrul. Ini kayaknya ada gangguan dari Pak Asrulnya. Suaranya tidak terdengar, Pak. Beliau terputus itu. Ya, sebentar ya. Tes. Oke, lanjut Pak. Oke, oh ya, oke. Terima kasih Lanjut. Pak. Sudah normal lagi. Silakan Pak, lanjut. Jadi ya, maksudnya yang konsep value for money artinya bahwa setiap barang yang dibelanjakan ini harus benar-benar memiliki manfaat. Kalau pengadaan barang jasa hanya sampai pada tahapan output, artinya secara audit atau pemeriksaan, kan kita periksa mana barangnya ada, SPJ-nya ada, terus dokumen-dokumennya ada. Nah, berarti sudah memenuhi akuntabilitas lah, artinya sudah tidak ada nilai temuan di dalam. Tapi apakah benar barang-barang yang dibelanjakan itu memenuhi manfaat atau memiliki manfaat? Artinya setiap belanja barang jasa itu harus sampai pada tahapan outcome-nya atau menunjang pelaksanaan tusi yang ada. Nah, jadi saya berharap teman-teman di PBJ juga bisa mengevaluasi setiap barang jasa yang disampaikan. Berikut Pak Takdir. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat. Ini saya kira teman-teman yang ini lebih paham lah. Nah, tapi kami selaku inspektorat ini dalam yang tergabung dalam ekosistem pengadaan barang jasa itu melihat bahwa
pengangkatan PPK, terus panitia penerima hasil pekerjaan itu benar-benar selektif bahwa PPK ini yang harus yang berkompeten lah, ya. Karena banyak temuan yang dari inspektorat temui, bukan hanya penyedianya yang kena temuan, tapi ada juga PPK yang lalai, PPK yang lalai dalam hal pengendalian kontrak itu terjadi. Jadi kami berharap bahwa semua pelaku pengadaan yang tergabung dalam ekosistem pengadaan ini benar-benar berkompeten. Berikut Pak Tagih. Ini yang terkait dengan komponen ekosistem yang menjadi titik berat itu aturan perencanaan, penganggaran, perpajakan. Ini adalah ekosistem pengadaan barang jasa. Banyak aturan atau saya baca tadi malam kalau tidak salah sudah ada regulasi terbaru terkait dengan inovasi barang jasa itu LKPP dulu 21 kalau tidak salah Pak. Terkait jadi diharapkan bahwa yang tergabung atau yang terkait dalam ekosistem barang jasa mulai dari tahapan perencanaan sampai di penganggaran, pelaporan, perpajakan itu harus benar-benar akuntabel, benar-benar kredibel, dan harus ada inovasi. Atau yang kedua kompetensi SDM. Jadi tim pengadaan ini harus benar-benar berkompeten, artinya bukan cuma sekedar ada sertifikasinya barang jasa, tapi harus benar-benar paham dan memahami terkait prosedur barang jasa. Auditor juga, kami selaku auditor ini pada tahapan melakukan audit barang jasa, kami masih harus belajar. Artinya apa? Kami di auditor dituntut untuk memahami proses bisnis, artinya memahami tupoksi auditi. Kalau misalkan kami melakukan audit di PBJ, otomatis auditor ini harus lebih memahami terkait PBJ daripada orang-orang PBJ itu sendiri. Karena bagaimana kompetensi auditor jika auditor tidak paham terkait PBJ terus melakukan pemeriksaan pada terkait dengan belanja barang. Jadi saya kira kompetensi ini yang sangat diperlukan terkait anggaran. Ini organisasi dan audit pengadaan dan penegakan hukum. Ini merupakan satu rangkaian ekosistem yang harus. Saya masuk di peran APIP, Pak Takdir. Ya, APIP ini cuma dua, peran APIP atau aparat pengawas intern pemerintah cuma dua, yaitu quality insurance dan consulting. Jadi terada tugas APIP yang lain, terada APIP yang bikin pengadaan atau APIP yang bikin melaksanakan jasa konstruksi, terada APIP atau auditor dan PPUPD tadi petugas cuma ini quality insurance dan consulting. Ya, di mana quality insurance itu ada audit, ada review, ada evaluasi, dan ada pemantauan, pengawasan lainnya. Artinya apa? Tugas dari seorang auditor itu cuma melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Terus consulting ini itu jasa pendampingan dan asistensi. Artinya bahwa seorang auditor tidak hanya melakukan audit, memeriksa, review, tapi juga harus bisa melakukan pendampingan asistensi. Itu tugas seorang auditor. Bentuk pengawasan dari PBJ. Halo? Halo Pak Tagdi? Lanjut Pak. Halo, Lanjut oh, Pak, yang lanjut. Ya. disampaikan Pak Ses Ijen tadi bahwa bentuk pengawasan terhadap belanja barang jasa itu ada di probity audit. Dan probity audit ini apa? Artinya kegiatan atau pendampingan asistensi yang diberikan oleh sampai pada serah terima hasil pekerjaan. Jadi bukan pada saat pekerjaan telah selesai 100% baru inspektorat turun audit terhadap. Jadi inspektorat hadir
pada tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan itu termasuk dalam review RKA, dokumen-dokumen perencanaan, review kontrak, review dokumen-dokumen perencanaan lainnya, sampai tahapan persiapan pemilihan penyedia itu inspektor bisa hadir, Pak Takdir. Jadi teman-teman di PBJ bisa menyampaikan atau minta pendampingan asistensi terhadap teman-teman di inspektorat untuk melakukan, termasuk dalam audit penyedia juga ada, Pak Takdir. Misalkan ada beberapa penyedia yang nanti dipilih oleh PBJ, teman-teman di inspektorat bisa melakukan audit terhadap dokumen-dokumen yang disiapkan. Artinya sebelum berkontrak atau sebelum masuk pada tahapan pelaksanaan, itu teman-teman di inspektorat bisa melakukan audit terhadap itu. Sampai pada tahapan serah terima pekerjaan, ini yang dimaksud yang probity audit. Jadi kita masuk pada semua tahapan dengan tidak terbatas pada nilai. Kan kadangkala karena keterbatasan anggaran, kami di Inspektorat Provinsi Maluku Utara baru melaksanakan probity audit pada anggaran-anggaran yang bernilai besar atau yang memiliki risikonya tinggi. Itu teman-teman di Inspektorat melakukan probity audit. Tapi kami berharap bahwa semua proses belanja barang jasa bisa dilaksanakan probity audit. Itu yang kami harapkan, terutama konsekuensinya ada pada anggarannya. Yang berikut, Pak. Ini audit. Saya kira teman-teman di PBJ juga paham. Sebenarnya simpel saja audit ini. Audit ini kita cuma membandingkan antara kondisi dan kriteria. Artinya teman-teman anak SMA juga bisa lihat, bagaimana kondisi di lapangan. Misalkan pembangunannya 5 meter, tapi cuma dibangun 3 meter. Berarti ada selisih. Ini yang dimaksud dengan kondisi dengan kriteria, artinya yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang ada di administrasinya, tidak sesuai dengan regulasinya. Jadi kalau mau melakukan audit, kita cuma membandingkan bagaimana kondisi dan bagaimana regulasi, bagaimana kriterianya. Kalau tidak sesuai berarti ada penyimpangan. Penyimpangan ini berarti kita harus melakukan analisis, evaluasi dan identifikasi masalah. Dalam melaksanakan audit itu, selain memperhatikan kondisi dan kriteria, harus juga kita memperhatikan sebab dan akibat. Ya, untuk mencapai tujuan, kebenaran, kecermatan, kredibilitas, integritas, efisiensi, keandalan. Jadi simpel saja untuk melaksanakan audit nih, Pak Takir. Ya, berikut. Ini proses audit. Jadi tidak semua audit ini sama, ada perbedaannya, tergantung tujuan dan ruang lingkupnya. Jadi bagaimana kita membedakan, misalkan audit di PTSP, berarti kita hanya melihat ketaatannya, itu masuk dalam audit ketaatan. Jadi setiap penugasan audit itu tergantung pada tujuan dan ruang lingkupnya. Kalau tujuan dan ruang lingkupnya untuk cuma menilai ketaatan, ya kita melaksanakan audit ketaatan. Kalau tujuan dan ruang lingkupnya melaksanakan investigasi, berarti kita melakukan investigasi. Metodologi yang dipakai itu tergantung pada tujuan dan ruang lingkup di atas. Artinya kalau cuma tujuan untuk menilai ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan, berarti kita memakai control based audit. Artinya lebih simpel, cuma lihat kondisi yang ada, lihat kriteria yang ada, tidak sesuai, berarti ada catatannya. Jika sampai pada proses yang paling tinggi, yaitu risk based audit, artinya audit yang lebih rinci dan berbasis risiko. Jadi tergantung dari setiap metodologi yang dipakai ini bergantung pada tujuan dan ruang lingkup. Tahapan perencanaan audit, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Jadi sebelum melaksanakan audit, kita menyusun tim, melaksanakan menguji auditinya, objek sampel yang nanti diambil. Jadi tim yang nanti ditugaskan itu harus benar-benar berkompeten dan memahami tupoksi atau proses bisnis yang ada di OPD yang bersangkutan, prosedur audit, teknik audit, bukti audit, dan kertas kerjanya. Jadi yang berikut metodologi pendekatan audit seperti tadi yang disampaikan. Jadi audit yang paling tinggi itu audit yang berdasarkan atau risk management basic. Artinya kita tidak cuma menilai terhadap ketaatan terhadap aturan, terus menilai atau
mengevaluasi terkait nilai-nilai temuan, tapi kita juga menilai terkait dengan resiko yang nanti akan ditimbulkan atau dari suatu program kegiatan atau barang-barang jasa. Berikut Pak Teguh. Nah, ini jenis-jenis audit. Jadi audit itu ada bukan cuma ini ya. Kalau makanya tadi yang Pak Takdir kasih materi atau temanya audit di Inspektorat Provinsi Maluku Utara itu karena audit ini banyak. Kalau tuh bicara audit ini sampai tadi saya bilang sampai pilgub tidak selesai. Jadi saya ambil mempersempit itu terkait dengan audit PBJ. Audit yang dilaksanakan di PBJ itu yang tadi disampaikan Pak Ses Ijen itu probity audit, terus pre-award audit, artinya sebelum melaksanakan program kegiatan, kami APIP bisa melakukan audit terkait perencanaan atau persiapannya. Terus performance audit, artinya ini audit kinerja harus setelah program kegiatan selesai. Jadi kita menilai kinerja dari pelaksanaan kegiatan atau belanja barang jasa tersebut. Terus post audit, pre-audit saya kira teman-teman juga sepaham. Jadi audit tidak hanya pada tahapan akhir, artinya program kegiatan sudah selesai baru Inspektorat masuk audit. Tapi mulai dari perencanaan juga bisa diaudit, tahapan pelaksanaan juga bisa diaudit. Tahapan pelaksanaan ini dilaksanakan terhadap progres atau capaian output atau progres per tahapan. Misalkan di tahapan 30% program kegiatan atau pengadaan barang jasa bisa dilaksanakan audit. Tahapan 70% bisa dilaksanakan audit. Jadi audit bisa dilaksanakan dalam tahapan pelaksanaan, tidak hanya pada akhir atau program kegiatan telah selesai. Berikut Pak Tabir. Nah, ini yang disampaikan tadi pre-audit, artinya audit yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan dalam pelaksanaan barang jasa. Jadi tujuan meyakinkan calon yang saya sampaikan, tujuan untuk meyakinkan calon penyedia bahwa ini calon penyedia ini benar-benar memiliki kemampuan kerja, memiliki keuangan yang sehat dan harga yang ditawarkan wajar. Jadi misalkan ada 3 calon penyedia atau lebih, teman-teman di PBJ bisa meminta APIP untuk melakukan audit terhadap calon penyedia tersebut. Jika calon penyedia tersebut diyakini bahwa benar-benar memiliki kemampuan kerja dan kemampuan keuangan dan harga yang ditawarkan juga sangat wajar, ya teman-teman di PBJ bisa memilih ya. Yang berikut Pak Tari. Audit terhadap pelaksanaan kontrak sudah sama sih. Ya, sudah disampaikan. Saya kira begitu Pak Takdir. Nanti berkembang di saat diskusi Pak Takdir. Karena ada teman-teman auditor juga yang terkait masalah teknis, kalau dalam diskusi teman-teman di auditor juga bisa terlibat. Halo? Ya, terima kasih Pak narasumber kita Pak Asrul Ghani. Luar biasa apa yang dipaparkan oleh Pak Asrul tadi, insya Allah bisa menambah kita terkait pengetahuan kita terhadap peranan APIP dalam ekosistem pengadaan barang jasa pemerintah di Provinsi Maluku Utara. Mungkin sedikit saya simpulkan di mana dari pemaparan tadi sebenarnya sudah juga tercantumkan dalam Perpres 54 tahun 2010 di mana peran APIP melakukan pengawasan internal atas pengelolaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Dalam hal ini diharapkan setiap uang yang dibelanjakan itu mempunyai bermanfaat bagi masyarakat, gitu kali ya Pak ya, Pak narasumber. Iya. Iya, iya Pak. Ya baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu peserta Zoom pada pagi hari ini apabila ingin bertanya atau melakukan pengajuan bisa melalui chat ataupun ada yang raise hand. Ada yang raise hand. Raise hand ya, walaupun bisa melalui chat maupun raise hand. Kalaupun melalui chat silakan nama, kemudian asal dan pertanyaannya. Silakan.